Fakta baru terungkap. Al Zaitun laboratorium untuk kalangan radikal. Miris, rezim menciptakan musuh dalam selimut. Guru Gembul. Pondok pesantren Al Zaitun adalah laboratorium yang dibuat oleh pemerintah untuk kalangan paling radikal. Demokrasi.id. Indonesia itu anomali. Karena ada sekitar 500-an bahasa, tapi menyatakan bersatu dalam kesatuan politik itu luar biasa besar. Nah, karena itu maka seharusnya prinsip utama yang harus tetap dipelihara di Indonesia itu adalah semangat toleransi. Kita tidak mungkin bisa untuk mengikuti tafsir satu orang diterapkan pada tafsir kita sendiri, itu nggak mungkin. Perkembangan ilmu tafsir itu sebenarnya bukan untuk menghegemoni pikiran orang. Perkembangan tafsir itu dalam sejarahnya adalah untuk memudahkan orang memahami makna-makna dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Guru Gembul dalam salah satu podcast ikut berkomentar tentang kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun dan sosok pendirinya yaitu Panji Gumilang. Sebelumnya nama Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi viral akibat video sholat Idul Fitri yang dianggap menyimpang karena mencampur jamaah pria dan wanita dalam satu shaf. Merespon hal itu, Guru Gembul yang merupakan sosok guru sekaligus konten kreator yang kerap membedah berbagai ilmu pengetahuan dalam channel YouTube-nya ikut membuat konten soal Pondok Pesantren Al Zaitun. Guru Gembul, Pondok Pesantren Al Zaitun adalah laboratorium yang dibuat oleh pemerintah untuk kalangan paling radikal. Search YouTube Ngaji Rasa. Dilansir Rabu 21 Juni 2023 dari tayangan YouTube channel Ngaji Rasa dengan judul Pondok Pesantren Al Zaitun dan Panji Gumilang Sesat yang diunggah pada 2 Juni 2023. Nah, yang ingin kita gali adalah mengapa satu sosok seperti Panji Gumilang melalui tafsir dapat menyebabkan chaos di masyarakat, tanya Hendra. Menurut Guru Gembul, ada beberapa hal menarik soal Al Zaitun di luar dunia spiritual dan dunia tafsir. Al Zaitun adalah, saya pernah bikin kontennya dan saya tantang untuk menunjukkan hal yang sebaliknya, papar Guru Gembul. Menurut Guru Gembul, Al Zaitun adalah laboratorium yang dibuat oleh pemerintah di zaman Orde Baru dan bertahan sampai sekarang untuk mengumpulkan kalangan paling radikal di dunia Islam. Al Zaitun adalah laboratorium yang dibuat oleh pemerintah di zaman Orde Baru dan bertahan sampai sekarang untuk mengumpulkan kalangan paling radikal di dunia Islam untuk masuk ke sana, ujar Guru Gembul menerangkan. Kemudian dicuci otaknya agar mereka jadi orang yang gak apa-apa, tetap tersesat asal jangan radikal Islam, terang Guru Gembul. Guru Gembul kemudian menjelaskan latar belakang sosok di balik pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun, di antaranya Soeharto, Pak Habibie, dan Mbah Tutut. Makanya yang mendirikannya itu adalah Pak Harto, Pak Habibie, peletakan batu pertamanya itu Mbah Tutut. Kemudian uang-uang dari partai politik masuk ke sana, terang Guru Gembul. Sehingga menurutnya dalam konteks ini bisa saja Pondok Pesantren Al Zaitun itu adalah laboratorium yang dibuat oleh pemerintah. Makanya saya minta buktikan dalam konteks ini bisa saja bahwa Al Zaitun adalah laboratorium yang dibuat oleh pemerintah untuk menetralisir, ujar Guru Gembul. Jika kemudian pada akhirnya sosok Panji Gumilang mengeluarkan atau menyatakan fatwa-fatwa yang aneh, maka itu adalah bukan merupakan fatwa asli darinya. Itu adalah upaya untuk ngeles, upaya untuk mencari legitimasi atau mencari pembenaran atau lompat dari topik yang sesungguhnya, ujar Guru Gembul seraya tersenyum. Salah satunya adalah saat Panji Gumilang berkata bahwa mazhab kami adalah mazhab Bung Karno, padahal sebenarnya tidak ada mazhab Bung Karno. Bahkan Guru Gembul juga yakin bahwa Panji Gumilang tidak akan mengamalkan ajaran Bung Karno dalam hal itu. Dan Bung Karno juga tidak pernah mengatakan bahwa beliau memiliki otoritas untuk itu, kecuali dalam bukunya yang Islam Sontoloyo, ujar Guru Gembul. Menurut Guru Gembul terkait dalam banyak hal, itu adalah bukan soal penafsiran atau bukan soal mana yang sakral, namun masalah pergumulan politik. Bukan soal mana yang sakral, mana yang tidak, itu sebenarnya adalah masalah pergumulan politik dari orang-orang di zaman dulu, terang Guru Gembul.
Bangunan-bangunan aneh di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun, Bahtera Nuh hingga Istana Beras. Pondok Pesantren Al-Zaitun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat masih menjadi pembicaraan hangat di publik. Hal itu terkait dengan adanya sejumlah kontroversi dan hal-hal yang tidak biasa yang diajarkan di pondok pesantren tersebut. Di antaranya sholat Idul Fitri dengan saat pria dan perempuan yang bercampur, diduga menghalalkan perzinahan hingga menyanyikan lagu Yahudi. Namun ternyata bukan hanya ajarannya saja yang terkesan nyeleneh. Di dalam pondok pesantren seluas 1.200 hektar itu juga terdapat sejumlah bangunan yang tidak biasa. Apa saja bangunan tersebut? Berikut ulasannya. Keberadaan danau hingga ladang. Jika melihat citra foto satelit Google Earth, kawasan Pondok Pesantren Al-Zaitun terlihat sangat luas. Jarak yang terbentang antara pintu gerbang pondok pesantren dengan masjid utama kira-kira berjarak 2 km. Di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun juga terlihat ada sebuah danau yang berbentuk persegi panjang yang diberi nama Tirta Kencana. Tak hanya itu, di dalam pondok pesantren itu juga terdapat sebuah ladang dengan luas mencapai 50.000 meter persegi. Di bagian barat daya pondok pesantren terdapat sebuah bangunan yang diberi nama Istana Beras Mahat Al-Zaitun. Tempat itu disebut-sebut sebagai area untuk memproduksi beras dan hasil panen lainnya. Terkait dengan itu, dalam area pondok pesantren Al-Zaitun juga terdapat ladang seluas 50.000 meter. Dalam pondok pesantren yang terletak di Desa Mekarjaya, Kabupaten Indramayu itu juga diketahui terdapat sebuah dermaga yang masih dalam proses pembangunan. Entah apa fungsinya, pemimpin pondok pesantren itu Panji Gumilang juga dikabarkan tengah membuat puluhan kapal yang diklaim seukuran dengan Bahtera Nabi Nuh. Namun berdasarkan pantauan awak media yang pernah berkunjung ke sana, pembangunan dermaga tersebut sedang terhenti karena terkait dengan pelanggaran yang dilakukan pondok pesantren. Sementara Bahtera Nabi Nuh yang disebut akan dibangun sebanyak puluhan buah, hanya terlihat ada satu dan ukurannya layaknya perahu biasa. Di dalam kompleks pondok pesantren Al-Zaitun terdapat sebuah masjid utama yang cukup besar. Masjid tersebut memiliki kubah yang dicat dengan warna keemasan. Masjid itu juga punya menara yang tinggi. Sementara area halaman masjid berbentuk persegi panjang dan memiliki luas sekitar 65.000 meter persegi. Di samping masjid berkubah warna emas itu terdapat bangunan asrama yang diberi nama An-Nur dan Al-Mustafa, serta sebuah gedung serbaguna yang dinamai Al-Akbar. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.